Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Belajar Huma. Sahabat Huma, kali ini kita akan membahas pelajaran kimia kelas 11 tentang senyawa hidrokarbon. Sebelum mulai membahas materi, kita mulai dengan bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi senyawa hidrokarbon itu terbagi menjadi 3 jenis ya. Yaitu yang pertama adalah alkana, yang kedua adalah alkena, dan yang ketiga adalah alkuna. Perbedaannya, ini ikatan tunggal ya, sedangkan ini rangkap 2. Ini ikatan rangkap 2 dan alkuna itu ikatan rangkap 3. N-nya kebanyakan. Nah, gitu ya, ikatan rangkap 2 tadi N-nya kebanyakan. Kita tulis ulang deh. Ikatan rangkap 2. Nah, bentuk rumus umumnya untuk alkana, rumus umumnya adalah Cn H2n plus 2. Terus untuk alkena rumus umumnya adalah Cn H2n, sedangkan alkuna Cn H2n min 2. Jadi rumus umum ini untuk menentukan jumlah atom karbon dan jumlah atom hidrogen yang terdapat pada rantai senyawa atomnya ya, senyawa atom karbonnya. Jadi kurang lebih di antara alkana, alkena, dan alkuna secara garis besar bentuk ikatan hidrokarbon dan penamaannya secara umum sama. Nanti ada perbedaan sedikit. Kita akan bahas selanjutnya beserta contoh soal. Baik, untuk nama-nama senyawa alkana, coba bisa teman-teman lihat di tabel. Untuk yang C-nya 1 hanya 4, namanya metana. Jadi harus dihafalkan ya. C-nya 2 H6 namanya etana, dihafalkan. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana. Kemudian heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Hafalkan dari sampai C10 ya. Itu untuk senyawa alkana. Jadi bisa teman-teman lihat di tabel. Sedangkan untuk senyawa alkena dan alkuna dimulai dari etena dan etuna. Jadi tinggal diganti ya A-nya. Jadi A-nya tinggal diganti huruf E dan U. Kalau di alkana namanya etana. Terus kemudian propana. Kalau di alkena jadi etena, propena, dan seterusnya. Kalau di alkuna jadinya etuna, propuna, butuna, pentuna, dan seterusnya. Baik teman-teman, setelah kita melihat nama-nama tersebut, kita lihat cara menentukan tata nama senyawa hidrokarbon. Nah, aturan pertama adalah tentukan rantai C utama yang terpanjang. Jadi cara menentukannya tidak hanya lurus tapi boleh belok. Untuk alkena dan alkuna, rantai terpanjangnya harus terdapat ikatan rangkap. Jadi kalau kita menemukan soal yang rantai terpanjangnya tidak ikatan rangkap, berarti jangan kita ambil. Seperti itu ya untuk alkena dan alkuna. Nah, kita lihat contoh termudah. Contoh termudah di sini ada ikatan rantai karbon sebanyak 5 buah. Ya. Nah, ikatan rantai terpanjang sebanyak 5 buah tanpa cabang. Berarti ini kalau 5 buah namanya apa? Namanya pentana. Di sini tidak ada ikatan rangkap. Kalau tidak ada ikatan rangkap, berarti dia golongan alkana. Makanya namanya adalah pentana, atau bisa kita tulis N-pentana. Jadi karena rantai terpanjangnya ada 5, bisa kita kotakkan seperti ini. Namanya adalah N-pentana. Kita ke contoh kedua. Contoh kedua bentuknya seperti ini. Kalau kita ambil rantai yang lurus, 1, 2, 3, 4. Ya. 1, 2, 3, 4. Kalau lurus kita ambil ternyata cuma 4. Tapi kalau kita ambil belok, ternyata 5. Nah,
ini untuk soal yang seperti ini kita ambil belok ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi rantai terpanjang itu boleh belok kalau jika lurusnya cuma 4 atau kurang. Jadi kita ambil yang terpanjang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jelas ya untuk mengambil rantai terpanjang itu bagaimana. Kita lanjut ke aturan yang kedua. Aturan kedua, beri penomoran terkecil dari atom karbon yang memiliki cabang. Untuk alkena dan alkuna, nomor terkecil dari ikatan rangkap. Jadi perbedaannya untuk alkena dan alkuna nomor terkecil dimulai dari ikatan rangkap ya. Berikut ini contoh cabang-cabang yang sering digunakan. Kalau nanti cabangnya ada 1, namanya disebut metil. Kalau atom karbon cabangnya ada 2, etil. Kalau atom karbonnya ada 3, namanya propil. Kalau atom karbonnya ada 3 tapi dia ada belok begini, namanya isopropil. Jadi yang tadinya ana diganti sama il, metana jadi metil, etana jadi etil gitu ya, tinggal diganti sama il saja. Nah baik, coba kita lihat contoh soalnya. Apa nama senyawa hidrokarbon berikut? Ini masih tergolong senyawa alkana ya. Pertama kita tentukan dulu rantai karbon terpanjang kemana. Kalau cuma lurus 1, 2, 3, 4. Ternyata bisa belok nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau kita bikin belok ke atas, 6 rantai karbon terpanjang. Coba kalau kita belok ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh sama. Jadi daripada kita beloknya zigzag begini, lebih baik kita belok ke atas 6 ya. Jadi yang diambil adalah 6 rantai karbon. Nah seperti ini. Tadi langkah selanjutnya, beri penomoran terkecil dari atom karbon yang memiliki cabang. Nah, cara menomorkannya begini. Kalau ada etil, harus etil dulu yang dinomori daripada metil. Kalau ada propil, jadi makin besar cabangnya, makin banyak cabangnya, itu yang harus didahulukan. Maksudnya nomorkannya dari mana? Coba kita lihat. Nomorkannya dimulai dari salah satu ujung, berarti bisa dari sini atau dari sini. Nih ya. Di sini ada 2 cabang nih. Ada 1 cabang karbon, 1 atom karbon, ada 2 atom karbon. Berarti kita harus memperhatikan yang 2 atom karbon karena lebih banyak. Berarti kita perhatikan yang etil. Ya. Kalau dari sisi sini, coba kita nomori 1, 2, 3, 4, 5, 6. Etil ada di nomor 3, cabang etilnya. Ya. Ingat ya, kalau ada cabang etil, dari etil dinomorinya. Kalau hanya metil berarti dari metilnya saja gitu ya. Kalau kita mulai dari atas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata kalau dari ujung atas ini di nomor 4. Sedangkan kalau dari ujung kiri ini di nomor 3. Berarti kita nomorkan dari ujung kiri. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah jadi begitu ya. Kemudian kita beri nama. Etil dulu. 1, 2, 3. Etil ada di nomor 3. Berarti namanya 3 etil pakai strip. 3 strip etil, strip. Metil ada di nomor 5. 5 metil. Cabang terpanjang ada 6. Kalau 6 tadi namanya apa kalau 6? Kalau 6 namanya adalah, iya betul, kalau 6 namanya adalah heksana. Berarti ini namanya 3 etil 5 metil heksana. Nah baik, kita sekarang ke latihan soal ya. Nah kita latihan soal pertama. Bentuk gugus karbonnya seperti ini, CH3, CH, CH2, CH, CH3. Rantai terpanjangnya sudah jelas ya, berarti yang lurus saja nih rantai terpanjangnya. Nah ini rantai terpanjang. Kemudian kita beri nomor. Tadi cara beri nomornya, di sini ada 1 cabang atom C, di sini ada 1 cabang atom C. Berarti cabangnya sama-sama metil. Nah caranya kita lihat dari nomor terkecil cabangnya di nomor berapa. Kalau kita beri nomor dari kiri, coba kita beri nomor dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, di sini cabang terdekat metil ada di nomor 2. Sedangkan kalau dari kanan 1, 2, 3, 4, 5 sama. Cabang terdekat metil ada di nomor 2.
Nah, kita kasih nomor dari kiri saja ya, karena sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Karena ada 2 metilnya, kita lihat posisi nomor metil. Nomor metil ada di 2 sama 4. Berarti cara penamaannya 2,4. Karena ada 2 buah, berarti di. Kalau ada 3 namanya tri, gitu ya. 2,4 dimetil. Karena metilnya ada 2, pakai di. 2,4 dimetil, rantai karbonnya ada 5. Tadi kalau 5 apa? Pentana, betul. 2,4 dimetil pentana. Kemudian untuk soal kedua. Di sini CH3, CH2C, CH2, CH3. Coba kita lihat. Di sini ada C2H5. C2H5 itu apa sih? C2H5 itu sama saja cabang etil. Kan tadi kalau etil apa? Etil itu tadi adalah CH2, CH3 gini ya. Kan kalau digabung jadi apa? C2H5. Jadi ini dua-duanya cabang etil. Ya. Cabang etilnya posisinya sama. Gitu. Nah, berarti kalau kita ingat langkah pertama, tentukan rantai terpanjang. Rantai terpanjangnya ini masih sama nih, lurus nih. 1, 2, 3, 4, 5. Gak usah belok-belok. Ini rantai terpanjangnya masih sama, lurus. Kita kasih nomor ya langkah keduanya. Coba kita lihat cabang etilnya di tengah-tengah. Jadi kalau kita kasih nomor dari kiri 1, 2, 3. Di nomor 3. Kalau dari kanan 1, 2, 3. Ya udah, karena sama, kita mulai dari kiri lagi saja ya. Kita mulai dari kiri 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita namakan. Karena cabang etilnya ada 2, dua-duanya ada di nomor 3, berarti penamaannya adalah 3,3. Karena cabang etilnya dua-duanya ada di nomor 3. 3,3 strip di etil 5 rantai karbon terpanjang. Berarti pentana. Nah, mudah ya. Selanjutnya soal nomor 3. Nomor 3 di sini ada ikatan rangkap 2. Rangkap 2 itu maksudnya kayak gini, ada garis 2 ya. Kalau yang tidak ada rangkap tadi alkana, tapi kalau ada rangkap 2 begini namanya alkena. Berarti ini senyawanya jenis senyawa alkena. Nah, cara penamaannya coba kita lihat di sini. Di sini ada C2H5. C2H5. Kalau kita bikin rantai karbonnya lurus, ada berapa rantai karbon nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 rantai karbon kalau lurus. Tapi kalau kita belok ke sini, kita mulai dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tapi kita tidak boleh belok. Kenapa? Karena ini ikatan rangkap 2-nya atau senyawa alkenanya tidak boleh sebagai cabang. Dia harus sebagai rantai utama. Jadi walaupun rantai karbonnya bisa dibikin 7, tapi harus diambil sebagai rantai utama rantai karbon senyawa alkenanya ya. Berarti tetap kita bikin lurus yang ini. Nah, kita bikin lurus. Dan ingat, aturan penomorannya harus memperhatikan ikatan rangkap dengan nomor terkecil. Kalau dari kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ikatan rangkapnya di rantai karbon pertama. Tapi kalau dari kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di 5. Berarti kita mulai dari kiri lagi. Penomorannya ya. Jangan lupa diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ada cabang apa saja? Pertama C2H5 itu tadi apa? Etil ya. Atau bisa ditulis CH2, CH3 tadi gitu ya. Berarti di sini ada cabang etil dan cabang metil. Ingat, etil harus didahulukan. Berarti etil ada di nomor berapa? Ada di nomor 2. Berarti penamaannya 2 strip etil, karena etilnya cuma 1 ya. Strip. Metilnya ada di nomor 4. 4 metil strip. Cabangnya ada di nomor berapa? Oh maaf, bukan cabang, rantai karbonnya. Rantai karbon ikatan rangkapnya ada di nomor 1. Berarti harus dikasih nomor juga. 2 etil, 4 metil, 1, ada 6.
1 heksena. Bukan heksana, tapi heksena. Kenapa? Karena dia senyawa alkena. Jadi bedanya gitu ya. Kalau alkana, heksana. Kalau alkena, heksena. Kalau alkuna, heksuna. Gitu ya. Bisa bedakan ya. Kita selanjutnya ke ikatan rangkap yang cukup mudah. Di sini hanya seperti ini, simple, tidak ada cabang. Ya. Terus di tengah-tengahnya ada ikatan rangkap. Seperti ini. Nah, kalau seperti ini langsung kita nomorkan saja. Ya, berarti rantai terpanjangnya tinggal rantai lurus begini saja nih. Nah, berarti nomornya 1, 2, 3, 4. Ya, ikatan rangkapnya ada di nomor 2 tuh. Di nomor 2, berarti namanya cukup 2, ada 4. 4 tadi apa? Ganti huruf E ya, karena di alkena berarti 2 butena. Nah, seperti itu saja ya. Baik, satu soal lagi deh biar makin mantap. Soal selanjutnya CH3 CH2 dalam kurung 3 kali. Bacanya gini, CH2 dalam kurung 3 kali. Jadi artinya ini CH2-nya 3 kali nih. CH3 CH2 CH2 CH2. 3 kali ya. Kemudian CH CH2 CH3. Nah, di sini ada belokan. Bisa belok ke sini. Nah, berarti yang mana yang rantai karbon terpanjang? Kalau kita ambil lurus ada berapa nih? 1. Di sini ada 3, hitung 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ke bawah 5, 6, 7. Oh, sama ternyata. Berarti kita ambil rantai yang lurus saja. Berarti nggak usah belok-belok. Nah, gitu ya. Di sini 1. Kemudian di sini ada 3 buah ya. 2, 3, 4. Karena ada 3 buah CH2-nya. Kemudian di nomor 5, nomor 6, nomor 7. Untuk soal ini tidak ada ikatan rangkap sama sekali. Kalau tidak ada ikatan rangkap sama sekali, berarti dia golongan alkana. Kita lihat, oh maaf, sepertinya kita salah nih nomor ini. Kenapa salah? Ada yang tahu? Ya betul, karena penomoran harus dari angka terkecil cabang. Kalau dari kiri, coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cabangnya di nomor 5. Tapi kalau kita mulai dari kanan nomor berapa? Coba kita hapus. Kalau dari kanan 1, 2, 3. Berarti di sini 4, 5, 6. 4, 5, 6, 7. Oh, dari kanan 1, 2, 3. Cabang ada di nomor 3. Ingat, ambil angka yang terkecil. Berarti bukan 5 tadi ya, tapi kita ambil 3. Berarti kalau kita ambil 3, cabangnya di 3. Ini cabangnya 2 nih. Ada 2 C. Berarti etil. Berarti namanya adalah 3 etil. Nah, 3 etil apa kalau ada 7 C-nya? Iya, kalau ada 7 heptana. 3 etil heptana. Nah, cukup mudah ya. Baik, mudah-mudahan video ini bisa membantu pembelajaran kalian. Nantikan video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.